banyak sekali problem yang saya alami. Ketika saya semakin jauh melangkah, semakin berada dalam lingkaran itu, semakin banyak cobaan yang Tuhan kasih kepada saya. Saya merasa tuh sampai nyawa saya itu terancam. Mereka depresi, mereka marah besar. Iya. Sempat mereka ambil keputusan untuk tidak mau membantu saya. Tapi itu pun juga tetap saya bawa dalam doa. Berarti dulu waktu mengikuti Bapak Pendeta yang berperan penting kepada Kak Yohan dulu, itu Kak Yohan dibaptis waktu itu? Saya sempat dibaptis Kristen. Ternyata teman-teman saya yang samping kosan itu mereka adalah anak-anak geng-geng, mereka itu suka pakai narkoba. Mereka drugs. Mereka juga minum. Jadi kehidupannya gitu. Minum, narkoba, dunia malam. Jadi minum, narkoba, dunia malam itu sudah merupakan satu paket. Awal mula saya terjun ke situ karena saya mengenal mereka dan kita bekerja dengan pencuri, kita menjadi pencuri, kita bekerja atau berteman dengan orang yang memakai narkoba, kita juga akan sama seperti mereka. Kembali lagi di Banera Podcast dalam segmen Nego Ngobrol bareng Erlin Gorlin, Mama Gigit nih. Rawr. Oke, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial. Dia salah satu pengusaha muda di Labuan Bajo, tapi juga di balik itu memiliki kisah atau masa yang sangat kelam. Hai. Hai. Kak Noan, apa kabar? Baik, puji Tuhan baik. Sehat ya? Sehat. Aktivitasnya sekarang apa, Kak Noan? Wow, aktivitas banyak sekali. Wow. Banyak. Tidak main-main ini banyak ini ya. Banyak banget ya. Tadi pada saat kita ngobrol ya di belakang, kisah-kisah Kak Noan tuh sangat menginspirasi sekali loh. Saya tadi pada saat kita ngobrol itu sampai merinding tadi. Oh ya. Keren sekali. Tidak semua orang bisa melewati itu. Kak Noan boleh dong di-sharing kisah kelam apa sih yang Kak Noan alami sebelum Kak Noan menjadi seperti sekarang, menjadi pengusaha hebat di Labuan Bajo. Boleh di-sharing. Halo Banera Rovers. Nama lengkap saya Yohanes Don Bosco. Saya kelahiran Kupang 18 Januari 1989. Usia saya sekarang 35 tahun. Saya sebagai seorang pengusaha muda yang banyak berkecimpung di dunia industri juga. Tentunya. Jadi malam ini saya merasa terhormat karena saya sudah diundang oleh podcast Banera untuk menceritakan kisah-kisah seputaran yang akan saya hadapi dan masa lalu saya. Tadi sudah sempat saya berbincang di belakang. Iya, di belakang ya. Okay. Iya, tadi menarik sekali loh Kak Noan. Pada saat Kak Noan masuk kita berbincang tentang masalah-masalah kelam yang Kak Noan hadapi. Itu menarik sekali. Tadi pas kita ngobrol belakang saya sampai merinding. Luar biasa sih. Tidak semua orang bisa mengalami itu. Oke, Kak Noan boleh di-sharing dulu apa sih yang Kak Noan alami dalam proses di masa lalu itu sampai Kak Noan bisa menjadi sekarang ini menjadi pengusaha yang sangat ada ke 100 boleh. Boleh di-sharing Kak Noan. Oke, biar silaturahmi nggak terputus, pinjam dulu 100 ya. Asik. Jangan lupa. Baik ya. Dari awal tuh saya mau bilang bahwa saya itu berasal dari keluarga yang memang pada dasarnya baik, taat akan agama. Terlebih bapak saya, dia taat sekali terhadap agama, adat masih dijunjung tinggi karena pada dasarnya dia adalah orang Manggarai asli. Orang Manggarai asli. Ibu saya itu orang Timor Leste. Jadi saya masih punya darah-darah Timor Leste. Wow. Gitu. Jadi ketika saya masih kecil itu saya sering mengalami banyak sekali tindak kekerasan daripada orang tua saya. Wow. Bapak saya itu sangat keras dia.
Jadi saya salah sedikit, saya sering dipukul. Bahkan sampai luka-luka. Saya pernah dulu, saya ke sekolah, badan saya itu luka. Terus teman-teman sekolah saya itu tanya, itu kenapa badannya? Saya bilang badan saya luka, saya dipukul oleh orang tua gitu. Itu saya dari SD sampai akhirnya saya SMA tuh saya masih sering mengalami tindak kekerasan Dari bapak. SD kelas 1 ya kakak ya? Iya, dari kecil. Oke. Dari kecil tuh saya sudah sering sekali mengalami kekerasan dari bapak. Jadi saya merasa kadang-kadang tuh saya depresi. Kadang-kadang tuh saya merasa bahwa saya itu anak muda yang sebenarnya punya masa depan. Saya itu anak muda yang anak kecil yang harusnya pulang sekolah itu bermain gitu. Tetapi dengan kultur mungkin orang tua saya juga keras. Jadi saya dididik dengan keras. Saya dididik dengan keras di rumah. Sampai akhirnya itu saya tamat sekolah. Saya tamat sekolah itu saya memilih untuk pergi dari rumah. Tamat sekolah itu tamat SMA ya? Tamat SMA. Saya memilih untuk pergi dari rumah itu tepatnya itu 2009. 2009 tamat SMA. 2009 saya tamat SMA. Saya memilih untuk pergi ke rumah. Saya memilih untuk ambil kehidupan saya sendiri tanpa orang tua. Oke, jadi pas tamat itu saya 2009, saya memilih untuk pergi meninggalkan orang tua, apalagi bapak saya. Karena saya merasa udah nggak tahan. Saya sering mendapat perlakuan yang tidak adil. Mohon maaf, itu perlakuan tidak adil itu seperti apa? Karena kan kita kalau misalkan di masa-masa usia masih kecil ya kak, pasti kan berada di bawah naungan orang tua, aturan orang tua, taat pada orang tua gitu. Mungkin kekerasan dimaksud mungkin apakah Kak Noan melakukan hal-hal yang memang melanggar aturan keluarga atau seperti apa makanya sampai orang tua keras terhadap Kak Noan? Atau kita itu ada masa pertumbuhan di mana anak-anak itu bertumbuh dan berkembang. Jadi masa-masa itu adalah masa berkembang saya sebenarnya. Tapi saya sudah dihadapkan oleh berbagai macam rintangan sehingga saya mengalami beban mental yang cukup berat. Sehingga di waktu saya tamat sekolah itu saya memilih untuk keluar. Saya berpisah dari orang tua saya. Saya memilih untuk mengambil jalan hidup saya merantau. Saya merantau. Dan di sana itu saya merantau pertama kali di umur 19 tahun itu saya berani keluar dari tempat tinggal saya jauh dari orang tua, saya jauh dari keluarga, saya pergi ke Bali. Waktu itu 2009 tepatnya itu saya pergi ke Bali dengan modal nekat. Saya dengan kapal, saya berpergian dari Labuan Bajo ke Bali kurang lebih 2 hari. Saya sampai di Bali. Sampai di Bali pun saya bingung, saya akan tinggal di mana. karena belum tahu apa-apa ya. Saya masih sangat kecil untuk berpikir begitu keras bahwa sebenarnya kita masih butuh pendidikan, kita masih butuh kasih sayang dari orang tua. Tapi saya memilih untuk pergi, meninggalkan orang tua, dan saya meneruskan cita-cita yang saya inginkan untuk meneruskan masa depan saya. Kota yang saya pilih adalah kota Bali. Ketika saya sampai di sana, saya bingung. Banyak sekali orang yang saya nggak tahu. Kulturnya pun berbeda, bahasanya pun berbeda. Orang-orang baru yang saya temukan di sekitaran saya. Jadi saya itu sempat tidurnya di kos-kosan. Saya punya sedikit uang, saya punya sedikit uang. Saya tidur di kos-kosan saya waktu itu di Bali mungkin just 100 maybe. Hanya 100.000. Iya, 100.000. 100.000, tapi saya tidur tuh hanya beralaskan tikar. Tapi luar biasa loh dengan modal nekat ya Kak Nona. Dengan modal nekat, kemudian modal uang yang Kak Nona miliki juga. Kira-kira waktu itu bawa uang berapa ke Bali pertama kali? Sekitar 200.000. 200.000 tuh tahun 2009 tuh udah banyak sekali. Itu termasuk bayar kapal? Kapal itu cuma sekitar 50-an waktu itu. Oke. Nekat sekali 200.000 bisa bertahan. Itu 200.000 tuh bertahan berapa lama di Bali? Karena saya berpikir bahwa saya ke Bali itu saya mencari pekerjaan. Oke. Jadi saya berharap bahwa uang 200.000 itu nggak akan saya habiskan gitu
untuk biaya hidup saya di Bali. Tapi ternyata pemikiran saya itu menyimpang dari apa yang saya pikirkan. Ternyata Bali itu juga keras. Dengan pola pikir saya yang masih sedikit, dengan pola pikir saya yang masih sederhana, dengan usia saya yang masih kecil itu, saya berani ambil tindakan untuk pergi. Dan saya harus terima segala konsekuensi itu. Saya tidur di lantai, tapi saya nggak putus asa sampai ke situ. Saya tahu bahwa saya ini anak muda yang saya punya tujuan datang ke Bali itu untuk bekerja. Jadi awal mula saya kerja itu di spa. Di spa. Ya. Itu kerja di spa itu setelah berapa hari di Bali? Setelah berapa hari? Sekitar 2 mingguan. 2 minggu, berarti selama 2 minggu itu buat apa selama 2 minggu itu? Apakah hanya di kos saja atau mungkin pengamen jalanan atau seperti apa sampai akhirnya bisa dapat pekerjaan di spa? Oke, baik. Kebetulan tempat tinggal saya itu di Kuta dulu. Dekat pantai ya? Dekat pantai. Ya. Dan kebetulan tempat kerja spa itu tuh nggak jauh dari kosan saya. Saya itu punya inisiatif kalau dulu saya nggak punya HP loh. Tahun 2009 tuh belum pegang HP sama sekali. Jadi saya keluar, ternyata di situ saya lihat ada lowongan gitu. Ada lowongan gitu, dicari terapis. Saya coba masuk ke situ. Saya masuk ke situ, ternyata mereka bilang begini, belum dibutuhkan, nanti kami butuh, kami panggil gitu. Saya bilang mau panggil bagaimana, saya nggak punya handphone. Asalnya dari mana? Saya bilang saya orang NTT, saya orang Flores, Labuan Bajo gitu. Saya baru merantau di sini gitu kan. Saya mau bekerja, apa saja yang penting halal gitu. Iya, betul. Jadi saya tuh dianggurin, dibiarin selama 1 minggu gitu, nggak ada kabar. Tiba-tiba saya pergi main ke situ sore-sore, saya jalan, saya mampir lagi ke tempat spa itu dan mereka bilang oke, mulai besok kamu sudah boleh kerja gitu. Puji Jadi Tuhan ya. puji Tuhan. Jadi selama 1 minggu itu saya jalan, kebetulan saya masih punya simpanan sedikit untuk makan kan. Lagian anak kosan nggak terlalu butuh banyak biaya untuk biaya hidup. Iya. Kita kan laki-laki mau di mana aja bisa. Iya, ya kan? betul. Jadi sudah. Bisa survive lah dengan uang Bisa 200.000 survive. itu ya. Makanan di sana juga di tahun-tahun begitu kayaknya masih murah. 5.000 kita masih bisa dapat kan. Masih, Iya. bahkan tahun sekarang aja 3.000 Iya, masih bisa dapat iya. kok. Oke. Nasi jinggo kan yang di Nasi jalan-jalan jinggo, itu. betul, enak. betul sekali. Betul. Jadi awal mula saya bekerja di Bali itu saya kerjanya di spa. Berapa tahun kerja di spa kan, Wan? Sekitar 2 tahunan. 2 tahun cukup lama juga ya. 2 tahunan cukup lama. Setelah itu saya punya banyak kenalan teman baru. Oke. Orang Bali. Banyak juga bule. Di situ saya yang dulunya nggak bisa bahasa Inggris, sekarang saya bisa bahasa Inggris. Oh, oke. Gitu. Karena kan memang seputaran orang yang Iya. lewat depan tempat kerja saya itu kan orang bule semua. Jadi tiap hari berinteraksi dengan bule menggunakan bahasa Inggris, jadi alat biasa karena terbiasa. Ala bisa karena Iya, terbiasa. betul Jadi sekali. awalnya itu saya berkomunikasi dan mereka tuh menggunakan bahasa isyarat. Hai, where are you? Where are you going? Gitu. Iya, karena belum tahu Iya. itu kan tadi. Oh, you angry? Yes. Jadi dulu tuh saya pakai gerakan tubuh aja. Tapi Iya. seiring berjalannya waktu, saya punya komitmen bahwa saya harus bisa bahasa Inggris. Saya harus bisa hidup di Bali. Gitu. 2 tahun berlalu, saya kerja di spa, saya punya banyak sekali kenalan. Banyak juga orang dari tempat saya bekerja di sana. Banyak juga orang Bali yang saya temui, banyak juga bule. Terus saya memilih untuk saya keluar dari spa. Saya keluar. Kenapa memilih keluar dari spa? Saya memilih keluar dari spa karena saya berasa bahwa saya sudah punya banyak teman. Saya punya banyak teman, saya pengen Mencari pengalaman baru. mencari pengalaman baru, betul sekali. Tapi dari spa itu dulu sudah mengumpulkan pundi-pundi rupiah ya untuk bisa survive lagi. Sudah berapa duit yang terkumpulkan dari spa Berapa itu, Pak? duit? Kalau mau bilang berapa duit itu nggak ada berapa duitnya ya, Oke. biasa pas-pas. Ya, pas-pas Untuk bayar kebutuhan kos hidup. ada, untuk makan ada, untuk beli-beli belanja-belanja kecil juga ada. Jadi Belanja pacar juga ada ya. nggak ada. Oke. Jadi setelah saya keluar dari spa itu, saya kosnya di Denpasar. Wow, di sana itu saya berjumpa lagi dengan orang-orang komunitas baru. Komunitas yang
sangat aneh menurut orang anak muda itu. Jadi awal mulanya saya terjun ke dunia-dunia gelap itu ketika saya pindah ke gitu. Jadi di sana saya bertemu dengan teman-teman baru yang notabene mereka itu hidupnya bergantung pada dunia malam. Bergantung pada dunia malam. Yes, that's Tadi true. itu yang dimaksud komunitas itu tadi. Ya. Komunitas dunia malam itu. Komunitas lebih cenderungnya kepada siang mereka tidur, malamnya mereka bekerja. Tapi bekerjanya di dunia malam. Oke. Jadi saya coba mendekatkan diri kepada mereka. Saya bertanya, saya kenalan gitu. Selama 1 minggu saya pindah kosan di saya melihat anak-anak itu kok jarang keluar-keluar waktu siang. Jadi waktu siang itu mereka gunakan untuk tidur. Iya. Karena malam mereka kerja. Malam mereka keluar. Jadi saya tuh mulai penasaran. Jadi saya tuh masih muda, masih kuat, masih strong. Jadi saya tuh jiwa pengen tahu umur itu berapa besar. Kanuan waktu itu? Umur 20 kayaknya. 20-21 tahun. 21 kayaknya ya. 21. Jadi ada satu teman itu samping kamar saya tanya di dia. Bro, kok kamu nggak pernah siang tuh? Saya nggak pernah. Ya, siang itu kami pakai untuk tidur, malam itu kami keluar. Keluarnya kemana? Ke bar gitu. Saya bilang boleh deh, saya kepengen ikut kamu deh nanti satu waktu satu kali. Jadi sudah. Tiba saatnya itu temannya saya yang samping kamar itu dia bilang bahwa yuk, saya dipanggil Yohanes. Yohanes, kamu mau nggak kita gitu? Saya bilang itu di mana lagi gitu kan? Belum tahu waktu itu. Belum ya. tahu, saya kan masih baru sekali. Iya. Terus saya berpikir bahwa kita sebentar ngapain di sana? Iya. Udah kamu ikut aja, siap, ayo mandi gitu. Jadi saya mandi, saya siap ikut. Kita pakai motor, kita ke wow. Di sana is look like heaven. Kita tuh kayak disulap gitu mata kita. Jadi sampai itu saya di tempat itu tuh banyak orang yang minum. Banyak striptease di luar jalan yang bergoyang, menari gitu kan. Merasa surprise di dunia yang baru ya. Jadi kan saya kan masih jiwa muda, saya kepengen mencoba, jadi saya masuk. Masih panas-panasnya darah muda. Masih panas Iya. sekali Bu. Jadi disitulah awal mula saya kejatuhan. Di situ awal mula saya kenal dunia malam. Di situ awal mulanya saya bekerja di dunia malam itu. Dan di situ juga awal mula saya terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Begitu. Jadi ternyata salah memilih teman itu juga jalan bagi masa depan kita ke depannya. Dan waktu itu memang saya salah memilih teman sehingga saya jatuh dalam kondisi dan situasi yang sulit. Ternyata teman-teman saya yang samping kosan itu mereka adalah anak-anak geng-geng, mereka itu suka pakai narkoba. Mereka drugs, mereka juga minum. Jadi kehidupannya gitu. Minum, narkoba, dunia malam. Jadi minum, narkoba, dunia malam itu sudah merupakan satu paket. Awal mula saya terjun ke situ karena saya mengenal mereka dan kita bekerja dengan pencuri, kita menjadi pencuri, kita bekerja atau berteman dengan orang yang memakai narkoba, kita juga akan sama seperti mereka. Saya pun ikut terjun memakai narkoba. Apa yang membuat Kanuan sampai memilih untuk memakai narkoba? Kan bisa saja kan Kanuan pergi ikut bareng sama teman-teman hanya untuk melihat misalnya. Kemudian Kanuan pulang tetap melakukan hal-hal yang baik dan benar. Apa sih yang membuat Kanuan sampai harus merasakan untuk ngedrugs itu tadi? The truth one sebenarnya itu hanya perasaan ingin coba. Perasaan ingin coba. Penasaran. Penasaran. Iya Tapi sih, memang darah-darah muda tuh pasti Darah. hal-hal yang baru tuh langsung disergap ya. Oke. Tanpa tahu resikonya seperti apa. Ya, kita belum tahu resiko seperti apa, tapi pada dasarnya terjebak dalam situasi yang membuat kita tuh senang gitu. Di saat itu saya sangat senang, jadi saya melupakan semua beban hidup saya. Permasalahan, persoalan, bapak mengenai kehidupan saya di kampung.
perilaku orang tua terhadap saya yang membuat saya itu trauma. Jadi dengan cara memakai narkoba itu sedikit tidaknya saya merasa ringan atau setengah dari beban yang saya rasakan itu tiba-tiba hilang gitu. Saya merasa bahwa this is the life I just found it. Ini kehidupan yang saya temukan baru itu. Dan saya merasa saya nyaman di daerah itu dan I continue. Jadi saya berusaha untuk melanjutkan dan berteman dengan teman yang sama itu. Seiring berjalannya waktu, teman-teman saya itu pergi, saya banyak sekali dapat teman, tapi dengan circle yang masih sama. Yaitu tetap masih dalam dunia prostitusi, masih dalam dunia narkoba, masih dalam dunia malam. Saya berada dalam situasi itu kurang lebih 6-7 tahun. 6-7 tahun? Iya. Wow. Jadi saya merasa bahwa saya nggak usah kerja di hotel. Saya merasa bahwa saya nggak usah kerja di spa. Saya merasa bahwa saya nggak usah kerja di toko. Dengan kondisi seperti ini saya bisa menghidupkan hidup saya sendiri gitu kan. Dengan kondisi seperti itu maksudnya seperti apa Kak Nuan itu termasuk pemakai, pengedar juga atau bagaimana? Survive di dunia drugs itu apakah menurut Kak Nuan itu menguntungkan dan menghasilkan uang waktu itu? Menguntungkan sekali. Menguntungkan sekali. Menguntungkan sekali. Saya sudah pernah ada di titik itu. Saya merasa bahwa cari uang itu sebenarnya gampang loh. Kita merantau kemanapun aja juga sebenarnya gampang. Yang penting kita tinggal ketemu titik. Kalau untuk yang di drugs itu tadi bagaimana sih caranya bisa menghasilkan uang banyak? Caranya gimana? Sampai Kak Nuan betah dan juga nyaman di situ? Oke. Dulu itu akhirnya saya kenal dengan satu teman yang memang dia bukan hanya pemakai, tapi dia juga penjual. Waktu itu dia tawarkan saya untuk kerjasama. Oke, kamu jadi kurir saya deh. Kurir itu tukang antar-antar barang, paket gitu ya. Beda dengan COD. Kalau COD kan bayar di tempat ya. Bayar di tempat. Kalau kurir gimana prosesnya? Kalau kurir itu saya tinggal antar aja barang, gitu kan. Tapi Kak Nuan juga dulu pemakai sekaligus pengedar juga. Penjual. Okay. Jadi tapi banyak sekali problem yang saya alami. Ketika saya semakin jauh melangkah, semakin berada dalam lingkaran itu, semakin banyak cobaan yang Tuhan kasih kepada saya. Saya merasa tuh sampai nyawa saya itu terancam. Saya memang 1-2 jam itu saya merasa bahwa this is my life. This is the new life. Tapi setelah itu semua berlalu, saya merasa bahwa saya itu adalah orang yang paling bodoh. Saya merasa saya orang yang paling bersalah. Saya merasa bahwa saya itu anak muda yang sudah jatuh di dalam dosa, yang pastinya tuh udah gak bisa dimaafkan lagi. Kenapa akhirnya punya perasaan-perasaan seperti itu? Punya perasaan seperti itu karena saya sudah terlalu jauh. Beban hidup. Jadi bukan hanya coba-coba saja, tetapi sudah berada dalam lingkup. Awalnya kan coba-coba. Iya. Ternyata nyaman, enak, akhirnya dilanjutkan. Jadinya terbiasa. Jadinya saya selalu berhadapan dengan orang-orang jahat. Selalu saya dihadapkan dengan kematian. Saya selalu diancam. Saya selalu berhadapan dengan kepolisian. Ancaman-ancaman apa yang Kak Nuan rasakan? Rasa takut otomatis. Rasa takut. Tapi tidak diancam dari pihak-pihak tertentu, hanya diancam mungkin secara batin. Kak Nuan merasa bahwa ini tidak boleh ini. Ini sudah melanggar jauh dari hal yang memang sangat menyimpang ya. Sangat menyimpang sekali. Apalagi semenjak saya berada dalam titik itu, ada kejadian-kejadian yang membuat saya itu merasa takut. Oke, contohnya kejadian apa? Contohnya tuh teman saya tuh pernah, dia juga penjual, dia nggak store. Dia nggak store, terus bosnya itu selalu tanya, kapan kamu store uangnya, kapan kamu store, tapi nggak di store.
Oh, berarti narkoba ini memang dia tuh punya apa namanya, satu ini ya, misalnya Satu jejaring. satu jejaring. Ya. Jadi ada bosnya, kemudian ada pengedarnya, ada penggunanya, seperti itu. Saya tuh nggak tahu bos saya. Oh. Bos saya itu di LP, di lapas kebetulan. Dia punya banyak kurir, dia punya banyak orang yang tukang-tukang antar. Salah satu orang itu saya, Oke. gitu. Jadi saya tuh nggak pernah ketemu dia. Komunikasi saya antara dia itu melalui handphone aja. Bos oke, saya udah terima barangnya. Bos oke, barangnya saya sudah taruh. Bos oke, besok saya transfer. Bos oke, hari ini lakunya segini, gitu. Jadi saya nggak pernah bertemu dengan bos saya. Tapi dari situ Kanuan biasanya mendapatkan berapa persen dari penjualannya? Sebenarnya uang yang saya dapatkan banyak, cuman kan saya berada di lingkaran itu. Jadi saya juga sebenarnya barang yang untuk jual kadang saya pakai sendiri Oh, untuk kebutuhan I saya. see, I see. Untuk kebutuhan saya. Jadi uang yang dihasilkan untuk menjual juga tadi membeli Nombok. juga untuk diri sendiri. Jadinya nombok. Jadi pada saat pembayaran, seminggu pembayaran itu saya nggak punya uang. Jadi udah habis uang itu saya pakai untuk kebutuhan lain. Sebenarnya saya harus store-nya ke bos. Jadi ada hal yang membuat saya itu takut ketika teman saya itu didatangi oleh rekan-rekannya si bos itu. Dia dipukul, dia dikeroyok, bahkan dia tuh hampir dibunuh karena nggak store. Jadi itu yang membuat saya takut. Oke. Keras juga ya? Ya, sangat keras. Berkali-kali perasaan takut itu menghantui. Berkali-kali pun juga saya merasa terbebani dengan hidup yang sementara saya jalani ini, gitu. Saya anak muda kok, masa depan saya itu sampai di sini aja gitu kan. Terus saya mencoba berusaha untuk melihat. Saya itu cari di YouTube, siapa sih anak muda yang bisa menginspirasi. Ternyata banyak sekali loh. Tanpa menggunakan narkoba, tanpa drugs, tanpa kehidupan dunia malam, tanpa mabuk-mabukan. Mereka tuh punya prestasi yang bisa dibanggakan gitu. Betul. Dan saya mau keluar dari lingkaran ini dan saya mau seperti mereka gitu. Tapi saya terjebak gitu. Saya belum punya kunci untuk membuka pintu ini dan saya lari. Saya masih punya banyak utang yang saya harus lunaskan gitu. Jadi memang betul teman saya itu meninggal. Dia dibunuh. Karena gak store. Setelah itu saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau saya terbebas dari semua beban ini. Tuhan, saya mau Tuhan pegang tangan saya. Saya mau keluar dari semua persoalan ini. Saya mau ikut Tuhan. Ini hidup saya Tuhan. Saya bilang ini hidup saya. 100% saya mau kasih ke Tuhan deh. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Saya mau serahkan semua kepada Tuhan. Biar apapun yang terjadi, Tuhan yang ngatur. Iya. Selama 1 minggu itu saya bergulat dengan kondisi yang memang betul-betul membuat saya panik. Akhirnya karena saya punya tekad, saya ingin keluar dari dunia narkoba, dunia malam. Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Oh. It's okay. Boleh dong di sini. Oke. Thank you. Tuhan buka jalan. Saya nggak tahu, saya nggak punya tujuan ke Timor Leste. Saya nggak punya tujuan untuk pergi jauh dari Indonesia. Tapi Tuhan punya rencana lain bagi saya bahwa saya harus selamatkan Yohanes. Yohanes ini anak saya. Saya itu seperti ibaratnya domba dalam Alkitab itu. Saya adalah domba yang hilang. Saya adalah anak bungsu yang hilang dari keluarga. Gitu. Saya bepergian jauh. Saya menghabiskan semua apa yang saya punya. Saya membuang-buang waktu demi hal yang tak pasti. Tapi akhirnya Tuhan menyadarkan saya kembali. 1 minggu saya berusaha untuk bersembunyi dari orang-orang jahat itu. Akhirnya saya bisa keluar dan saya pergi ke Timor Leste. Di sana saya mendapat teman yang baru. Lingkungan keluarga yang baru. Orang-orang baru yang menerima saya apa adanya. Dan tentunya
saya bertemu dengan salah satu pendeta. Dia punya karisma, dia menolong saya waktu itu. Dia bilang, kamu buka Alkitab. Saya udah lupa itu Alkitab itu di mana. Tetapi beliau katakan, buka saja Alkitab. Nanti apa yang ada keluar dalam Alkitab itu kamu sampaikan kepada saya. Terus saya buka Alkitab, ada di situ bacaan Injil mengatakan kepada saya, serahkanlah segala kekhawatiranmu, serahkanlah segala beban hidupmu kepada Tuhan, sebab Dialah yang memelihara kamu. Dalam hati juga saya berpikir bahwa saya udah mau mengakhiri hidup saya. Saya udah bosan dengan hidup saya yang selama ini gak ada menguntungkan, baik untuk diri sendiri maupun orang tua. Saya berusaha untuk ambil jalan lain, tetapi Tuhan itu baik. Dia tarik saya, dia perkenalkan saya dengan seorang hamba Tuhan yang kuat, yang hebat. Dan hamba Tuhan itu dapat memulihkan hidup saya. Gitu. Jadi setelah saya berkenalan dengan hamba Tuhan itu, dia adalah seorang Kristen. Saya Katolik. Saya berkenalan dengan dia, saya menjadi muridnya dia. Kemanapun dia pergi pelayanan, kemanapun dia berkhotbah, saya ada di situ. Oke, wow. Jadi ketika saya memilih untuk keluar, saya meminta sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa Tuhan tuntun jalan saya. Saya mau keluar dari lembah hitam ini, Tuhan bawa kita. Yang Tuhan bawa memang susah, rumit. Persoalan yang akan kita hadapi, tapi percaya kalau kita jalan bersama-sama dengan Tuhan, pasti ada jalan keluar yang terbaik. Betul. Jadi ayat Alkitab itu mengatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara kamu. Dari ayat Alkitab itu saya merenungkan bahwa diri saya ini adalah orang berdosa. Saya mau menaruh 100% harapan saya kepada Tuhan. Saya mau merubah hidup saya menjadi lebih baik. Dan tepatnya 2018, selama 7 sampai 8 tahun itu saya berada dalam dunia gelap. Saya berada dalam hidup yang penuh dengan kekelaman. Selama 8 tahun saya hidup dalam dunia narkoba. Tapi Tuhan Yesus pulihkan saya. Iya. Tuhan Yesus angkat saya dari lembah hitam. Tuhan Yesus pulihkan saya kembali. Tuhan Yesus mau saya menjadi orang yang lebih baik. Menarik sekali tadi Kak Yohan. Tadi Kak Yohan bilang ketika ke Timor Leste Kak Yohan bertemu dengan salah satu pendeta. Oke. Mohon maaf Kak Yohan, kepercayaannya apa? Saya Katolik. Katolik. Kemudian bertemu dengan pendeta itu bagaimana? Setiap hari Kak Noan mengikuti pelayanan di gereja, bagaimana itu? Apakah bertentangan dengan agama yang Kak Noan percaya waktu itu? Bagaimana? Saya merasa bahwa ini adalah cara Tuhan untuk membawa saya sampai di titik ini. Jadi step by step. Setiap hari saya pelayanan dan beliau. Setiap hari saya pelayanan, beliau berkhotbah. Saya membawakan puji-pujian. Kami pergi ke tempat-tempat terpelosok, kami berdoa. Kami memberi orang-orang motivasi. Kami berdoa bagi orang-orang yang sakit. Kami memberikan pelayanan-pelayanan khusus untuk orang yang membutuhkan. Kadang kami memberi sumbangan berupa moral dan moral juga terhadap mereka. Jadi dunia yang saya alami sebelumnya itu berbalik 360 derajat. Dengan apa yang telah saya minta kepada Tuhan. Dan Tuhan kabulkan itu semua. Betul. Bahwa oke, nah kamu ikut aku itu memang gak gampang. Pikul salib itu gak gampang. Pikul salib itu memang berat. Tapi saya percaya bahwa jalan yang sudah Tuhan bawa, jalan yang sudah Tuhan kasih sekarang kepada saya, ini adalah jalan yang terbaik. Jadi saya harus lalui. Setiap hari kami pelayanan. Kanan itu pelayanannya lebih ke agama Kristen kan? Maksudnya pelayanan.
Itu waktu itu apakah Kanoan sudah berpindah agama atau tetap mengikuti kepercayaan Kanoan sendiri? Wow, 4 tahun ya saya mengikuti Kristen. Iya, 4 tahun loh. Tidak, ini bukan perkara mudah. Ini bukan 1-2 bulan ya, 4 tahun. Artinya bahwa selama 4 tahun itu Kanoan mengikuti cara berdoa orang Kristen karena mengikuti pendeta yang tadi berperan penting dalam hidupnya Kanoan. Bagaimana perasaan Kanoan sebagai umat Katolik, kemudian tapi cara berdoanya tetap ke Kristen itu, Kristen Protestan itu bagaimana? Perbedaannya memang ada beberapa perbedaan yang jauh. Tapi saya tidak mau mengambil itu sebagai bentuk yang terlalu berat terhadap saya. Saya tetap jalani itu semua dan baik. Kanoan jalani tetap mengikuti ibadah Kristen Katolik, tapi juga tetap ke Protestan. Ya, Tapi berarti cara berdoanya bagaimana? Tetap berdoa masih hari Minggu ke gereja, berdoa masih menggunakan Bapa kami, aku percaya, seperti itu. sudah beda. Sudah beda. Jadi kebanyakan Selama 4 tahun itu mengikuti cara beribadahnya orang Kristen Protestan ya. Ya, betul sekali. Berarti melupakan Bunda Maria dong kalau gitu. That's true. Bagaimana bisa? How come? How come? Okay. Bagaimana Kanoan baptis secara batiniah nih? Kanoan punya perasaan seperti bagaimana? Saya itu terlahir sebagai seorang 100% Katolik Iya. yang percaya bahwa Bunda Maria itu adalah Iya. bukan hanya Tuhan Yesus saja jalan keselamatan, tapi Bunda Maria itu juga merupakan jalan keselamatan bagi kita orang Katolik yang percaya. Betul. Jadi selama 4 tahun itu, setelah saya berpisah dengan beliau, setelah saya berpisah dan Bapak rohani saya kembali ke negaranya dan saya kembali ke Labuan Bajo dari waktu saya di Timor Leste. Terus saya berpikir bahwa wow, berat juga kalau misalnya saya jalankan agama Kristen ini tanpa bantuan, tanpa Bapak rohani, tanpa ada orang yang mensupport saya. Sementara saya itu punya agama yang merupakan pedoman hidup saya dari saya lahir Katolik. Jadi ketika saya pindah ke Labuan Bajo dari Timor Leste, saya mengambil kembali tindakan untuk kembali pindah ke Katolik. Berarti dulu waktu mengikuti Bapak Pendeta yang berperan penting kepada Kayoan dulu, itu Kayoan dibaptis waktu itu? Saya sempat dibaptis Kristen. Oh, dibaptis. Berarti selama 4 tahun itu dibaptis secara Kristen. Ya. Lalu kembali lagi ke Katolik. Labuan Bajo, kembali ke Katolik. Ya, betul. Bagaimana bisa Kayoan bisa melewati itu semua? Fasenya berat karena kita berbicara antara iman. Kita berbicara iman. Apa yang membuat Kanoan akhirnya kembali ke jalan Katolik kembali? Apa yang membuat Kanoan bisa memilih jalan? Karena kan tadi Kanoan diselamatkan dari lembah gelap itu melalui pendeta yang memiliki peran penting kepada kehidupan Kanoan. Kemudian Kanoan mengikuti pelayanan-pelayanan yang di gereja itu, artinya Kanoan sudah menemukan kedamaian dalam diri ya menemukan kedamaian, kemudian merasa bahwa ini adalah hidup yang sebenarnya. Tuh. Hidup yang Tuhan kasih. Iya, hidup yang Tuhan kasih. Tetapi ternyata pada akhirnya Kanoan sendiri kembali kepada agama yang seharusnya seperti itu. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Saya punya tato ini. Tato ini semua punya simbol. Salah satunya itu ada satu ayat Alkitab yang masih membekas. Ayat Alkitab ini saya tidur. Dan malam itu saya bermimpi mengenai ayat Alkitab. Ayat Alkitab itu dari Yohanes 14 ayat 6. Yang berkata bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Betul. Aku itu siapa? Aku itu adalah Yesus. Semenjak saya di Kristen, kita semua tahu bahwa Yesus itu adalah jalan keselamatan dan hidup. Tapi kita tuh juga tahu bahwa selain Tuhan Yesus, ada Bunda Maria sebagai jalan keselamatan kita, orang Katolik. Betul. Jadi ketika saya sudah jauh melangkah, jauh pergi dari kepercayaan saya, Tuhan mau tuh saya kembali. Jadi ketika saya di Kristen kemarin tuh merupakan mungkin salah satu bentuk bahwa Tuhan tuh pengen tarik saya kembali. Tuhan pengen bawa saya kembali, mungkin dengan cara saya bertemu dengan orang-orang baik, dengan
bertemu dengan orang-orang yang memiliki tingkat spiritual dan Iya. agamawisnya tinggi. Jadi mereka memberikan saya dasar dulu. Jadi mereka tanamkan bahwa Yohanes, you are free. Kamu bebas, kamu sudah diselamatkan oleh semua beban yang selama ini kamu hadapi. Sekarang saya kasih kamu iman. I give you the faith. Saya memberikan kamu iman yang kuat. Saya sampai berapa banyak ayat Alkitab yang saya hafal. Kalau di Katolik kita nggak pernah hafal ayat Alkitab. Tapi di Kristen kita banyak sekali belajar tentang ayat Alkitab. Tapi saya merasa senang. Berarti dalam agama Kristen itu kemarin Kanoan seperti dibentuk ya. Saya dibentuk. Dibentuk Ya. untuk menjadi orang yang lebih baik. Menjadi lebih baik, menumbuhkan iman agar iman itu lebih kuat. Jadi tidak gampang kita Iya. kembali ke Tuhan Yesus, itu tidak gampang. Ya. Apakah selama 4 tahun ya Kanoan berjalan mengikuti agama Kristen, apakah Kanoan pernah mengalami cobaan-cobaan yang membuat Kanoan itu kembali ke masa-masa kelam dalam perjalanan 4 tahun itu? Apakah pernah? Wow, pertanyaan yang bagus. Tentunya kita bukan 100% sempurna ya. Iya, betul. We are not human with 100% be perfect. Tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Jadi masa-masa itu masih tetap saya dapatkan dalam pelayanan hidup saya. Contohnya tuh saya dibully. Kamu tuh nggak pantas. Kamu tuh seorang narkoba. Kenapa kamu melayani Tuhan? Kamu tuh orang pendosa. Buliannya itu dalam dari mana? Orang-orang terdekat kita. Dari orang terdekat, tapi bukan Karena- bukan dari umat-umat yang kamu memberikan pelayanan itu, bukan? Bukan, dari teman-teman pelayanan itu sendiri. Yang harus kita ketahui bahwa dunia pelayanan itu tidak semerta-merta membuat kita menjadi sukacita. Tidak. Ada juga bumerang dalam pelayanan itu. Tentu ada cobaan-cobaannya. Bumerangnya itu adalah orang-orang yang tidak menginginkan kita ada di situ. Jadi ketika saya mulai pelayanan, saya bersaksi ke banyak orang bahwa Yesus telah menyelamatkan hidup saya dan mengangkat saya. Ada segelintir orang yang berusaha untuk menjatuhkan saya. Ada sebagian orang yang tetap berusaha untuk, biarlah anak ini kembali aja lagi kehidupannya banyak. Tapi saya udah memilih dan membuat komitmen bahwa Tuhan, you choose me. I'm the chooser. Saya adalah orang yang dipilih. Saya gak mau apapun itu. Jadi seorang Kristen itu adalah cobaan salib. Jadi orang Kristen dan orang Katolik itu bedanya jauh, 100% jauh. Itu yang Kanoan pelajari. Itu yang saya alami. Jadi selama 4 tahun saya menjadi Kristen itu, wow, cobaan bertubi-tubi. Cobaan bertubi-tubi sampai yang saya tuh udah gak bisa. Tapi Kanoan tetap survive ya. Tetap survive karena kata-kata awal Alkitab yang saya dapatkan adalah serahkanlah segala keraguanmu, segala ketakutanmu kepada Tuhan. Jadi saya tuh sudah kuat dari awal. Jadi ketika cobaan itu datang, saya tuh udah merasa bahwa ini bercanda ini. Dia datang cuma sesaat, mampir doang. Jadi gitu. Jadi memang di agama Kristen itu saya bertumbuh secara iman. Ketika saya balik kembali ke Katolik, iman saya itu udah full. Gitu. Saya jadi lebih rajin, lebih takwa, lebih mengimani, lebih tahu bagaimana cara berdoa yang baik, bagaimana cara berdoa yang benar. Seperti itu. Satu hal yang kita harus tahu bahwa jalan keselamatan itu juga bukan hanya dari Tuhan Yesus. Even di Alkitab mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Aku itu siapa? Ya Yesus. Tapi menurut saya sebagai orang Katolik, jalan keselamatan dan kebenaran itu juga berasal dari Bunda Maria. Bunda yang mengandung Yesus. Iya. Yang memberikan hidup bagi Tuhan itu sendiri. Jadi kenapa kita sebagai seorang Katolik itu
kita seringnya doa untuk doa yang memang betul-betul Tuhan harus kabulin doa kita tuh doa novena. Kenapa? Novena 3 kali Salam Maria. Karena itu adalah salah satu doa yang memang secara khusus kita sampaikan kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Oke. Doa secara pribadi ya. Doa pribadi. Ya. Apakah yang Anda doakan selama ini nggak pribadi? Pribadi juga. Tapi kenapa nggak dijawab? Kenapa tidak Ya. dijawab? Menurut Kayuan sendiri bagaimana? Menurut saya itu ya itu tadi, bahwa jalan keselamatan itu bukan hanya dari Tuhan Yesus. Kita agama Katolik tuh punya doa novena, Iya. doa kepada Bunda Maria. Bahwa kita percaya bahwa Bunda Maria ini dapat membantu mengatasi segala problem dalam kehidupan kita. Jadi Bunda Maria itu seperti ibu bagi saya. Ibu yang tahu tentang problem hidup kita. Jadi saya tuh sekarang kemana-mana itu saya curhatnya ke Bunda Maria aja. Saya merasa Bunda Maria itu ibu bagi saya. Seorang ibu. Jadi doa-doa saya itu simpel aja. Kabulkanlah doa aku apa segala macam. Aku orang berdosa ini. Ya memang kita sebagai orang berdosa. Kita datang kepada siapapun. Kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Bunda Maria. Kita tuh tidak pernah bersih kita. Tapi ada satu ayat Alkitab yang membuat saya itu kuat juga. Bahwa Tuhan itu datang bukan mencari orang yang benar. Tetapi Tuhan itu datang mencari orang yang berdosa. Wow. Jadi kalau kita merasa diri kita benar, kita selalu dihujat, kita serahkan saja semua persoalan itu kepada Tuhan. Betul. Kepada Bunda Maria. Ya. Kanon, boleh saya kembali ke belakang? Boleh. Dari tahun berapa Kanoan kembali lagi ke Labuan Bajo yang dari Timur Leste itu tadi? Tahun 2021. 2021. Jadi genapnya saya baru 3 tahun di Labuan Bajo. Berarti 21 21 itu di bulan berapa dulu Kanoan kembali lagi ke sini? Di bulan Desember kayaknya. Di bulan Desember. Bulan Desember, ya. Berarti 2001 November sampai Januari itu 2001 November, dari November ke Januari 2021 itu masih di Timor Leste ya? Masih di Timor Leste, masih di Kupang, sekitaran itu saya. Oke. Masih di Atambua karena kan saya harus setiap bulan saya harus keluar perpanjangan visa dari Timor Leste ke Atambua. Kadang saya take a little bit time for day off gitu kan. Saya dari Atambua saya ke Kupang jalan-jalan 1-2 hari. Habis itu saya kembali lagi ke Timor Leste gitu untuk kerja lagi gitu kan. Dari 2021 sampai sekarang 2023 ya? 2023. Ya, dari 2001 sampai 2023 Kanoan sekarang Katolik kan, mengikuti cara berdoa Katolik ya. Puji Tuhan Katolik. Bagaimana sih tantangan pertama yang Kanoan alami semenjak dari Protestan ke Katolik? Itu ada tidak tantangan-tantangan atau ketakutan Kanoan selama itu? Iman sebenarnya. Kita back to your faith. Kembali kepada iman. Iya. Jadi karena kan mungkin tidak mudah ya Kanoan ya. Maksudnya mudah. tidak mudah. Ini 4 tahun loh Kanoan. Bukan main itu 4 tahun berdoa dengan cara Protestan, kemudian kembali lagi ke Katolik. Itu tidak mudah, hal yang sangat tidak mudah. Apa yang membuat Kanoan kembali lagi ke Katolik itu tadi dan menjalaninya sampai sekarang ini, bertahan sampai sekarang? Kanoan menemukan kenyamanan di sini. Ya, karena saya menemukan sosok ibu, Sosok yaitu ibu. Bunda Maria. Jadi jalan satu-satunya untuk keselamatan dan kebenaran bukan hanya dari Tuhan Yesus saja. Bagi saya, bukan bagi Alkitab ya, bagi diri saya. Bahwa jalan keselamatan itu ada juga berasal dari Bunda Maria. Kalau dari Alkitab itu memang nyata bahwa jalan keselamatan dan kebenaran itu hanya berasal dari Yesus, yaitu anak dari Bunda Maria itu. Tapi ketika saya kembali ke Katolik, saya banyak sekali berdoa kepada Bunda Maria dan Bunda Maria mengabulkan itu. Dari situ saya timbul pikiran bahwa jalan keselamatan ini sebenarnya bukan hanya dari Tuhan saja, tapi dari Bunda Maria juga sebagai ibu yang mengandung Yesus, yaitu seorang Mesias. Apa yang Kanoan lakukan pada saat Kanoan kembali ke agama Katolik? Misalnya mungkin ada pelayanan-pelayanan atau mungkin Kanoan berdoa secara pribadi saja, atau mungkin Kanoan
memberikan kesaksian-kesaksian hidup yang Kanuan alami kepada orang-orang mungkin? Ya, tentu saja bahwa ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Ya. Memberi kesaksian hidup itu pasti. Karena dengan bersaksi mengenai kebaikan Tuhan, itu salah satu cara kita mempermalukan iblis. Jadi ketika kita berbicara tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain, kita itu secara tidak langsung mempermalukan iblis. Dan iblis itu merasa malu. Kok dia menceritakan Tuhan, bukan menceritakan kejelekan. Berarti iblis merasa bahwa dia dikalahkan. Itu memberikan kesaksiannya itu di sini di Labuan Bajo sini. Di sini di Labuan Bajo. Jadi kebetulan saya itu udah bergabung dalam Persekutuan Doa Karismatik Anak Muda Katolik di Labuan Bajo. Jadi nama Persekutuan Doa kami anak muda itu namanya Santa Ignatius Loyola. Ya, Santa Ignatius Loyola. Kami itu semua anak muda, ada sekitar 30 sampai 40 orang. Kami itu anak-anak karismatik. Anak-anak yang dipakai Tuhan, anak-anak muda yang dipilih Tuhan untuk memberikan pelayanan. Baik di paroki-paroki, memberikan doa kepada orang-orang sakit, memberikan pelayanan-pelayanan juga di sekolah-sekolah, di gereja, di aula, gitu. Jadi masuk ke Katolik itu juga punya keuntungan, bukan hanya sekedar kita masuk, tapi memang dasar itu sudah punya, jadi tinggal diasah aja lagi. Jadi saya menemukan lagi sosok teman-teman yang baru di agama Katolik, yaitu Persekutuan Doa Karismatik itu. Saya merasa nyaman di situ. Saya merasa teman-teman saya menerima saya dengan kondisi saya apapun itu, mereka terima saya. Kita semua pada dasarnya berasal dari background latar belakang yang berbeda. Kita disatukan oleh Tuhan. Kita berkumpul sama-sama. Tujuannya satu, untuk memberi kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin. Bagaimana dengan Bapak Pendeta kemarin yang memberikan pengaruh baik kepada Kanuan? Apakah masih kontak sampai sekarang? Masih sharing, masih chatting? Di mana sekarang dia? Wow, dia udah pindah ke negaranya ya. Pindah ke Afrika. Oh, dia berasal dari Afrika. Ya, Bapak rohani saya itu orang yang menyelamatkan saya keluar dari lembah hitam itu. Boleh say halo ke Bapak rohaninya? Mungkin dia sedang nonton sekarang di kamera. Apa yang mau Kanuan katakan kepada Bapak rohaninya? Bapak rohani saya kebetulan dia nggak bisa bahasa Indonesia. Boleh bahasa Inggris aja? Bahasa boleh? Inggris aja boleh ya? Gak apa-apa ya Bu ya? Gak apa-apa ya. Tahu. Ya. Okay, I'm gonna say to thank you for Pastor Charles Moses Mbra. You are such a good person. Your kindness, you helping me and growing me up. Try to found me the good way for our life, for my life to be better, of course. And it's only because you, my faith is getting bigger. Jadi iman saya bertumbuh tuh karena beliau. Iya. Jadi if not meet him, jadi kalau saya nggak bertemu dengan beliau, saya masih mungkin berada dalam situasi yang sama. Betul. Teman saya banyak yang udah mati, tapi mungkin saya juga akan mati. Ya, Kanuan, ini penting sekali nih saya tanya. Ya. Awal mula Kanuan merantau kan karena mengalami kekerasan, entah itu verbal, fisik, terlebih khusus dari orang tersayang ya. Ketika melihat perubahan Kanuan dulu yang di Bali, apakah orang tua tahu bahwa Kanuan juga ngedrugs? Tahu ya? Mereka tahu karena saya sempat di sel. Oh, oke. Saya sempat di sel, terus orang-orang dari itu minta bahwa Bapak, Ibu di kampung harus dengan harga nominal sekitar biar anaknya bebas gitu. Kalau tidak saya harus mendekam selama 3-6 bulan. Oke. Jadi saya pernah berusaha untuk telepon mereka bahwa tolong saya sekarang lagi di sel. Kalau saya nggak cepat dikeluarkan dari sel, nanti saya akan dibawa ke LP dan mungkin saya akan ditahan selama 5-6 tahun. Gitu. Bagaimana orang tua? Bagaimana waktu bantu? Mereka bantu tapi mereka marah sekali terhadap saya. Iya. Mereka marah, mereka menyesal karena apa yang sudah saya perbuat ternyata salah gitu. Mereka berpikir bahwa saya merantau ini, saya bekerja dengan baik, tapi uang yang selama ini saya kasih itu dari hasil menjual bekerja yang kurang bagus. Jadi berarti di situ pertama kalinya orang tua tahu bahwa pada saat mengalami masalah itu tadi, orang tua tahu bahwa Kanuan memang kerja di sana itu bukan kerja yang halal ya. Kerjanya ngedrugs. Ngedrugs. Jadi
Ya seperti itu. Waktu itu bagaimana Kanuan cara menyampaikan kepada orang tua, misal permohonan maaf, misalnya maaf, tiba-tiba saya telepon dalam keadaan yang memang sudah sangat bermasalah ini, bagaimana Kanuan Kalau sampaikan HP waktu itu sudah nggak ada di saya. HP nggak ada di saya, tapi pihak yang mencoba telepon untuk menghubungi keluarga. Oke, I Jadi see. mereka menghubungi Pastinya keluarga. kaget lah ya, mereka karena kaget, mereka shock karena ini dari kok tiba-tiba tahu nomor iya. kita di Labuan Bajo orang tua gitu. Terus mereka jelaskan bahwa saya sudah ditangkap karena kasus narkoba. Sebelumnya itu masih ada komunikasi dengan orang tua selama beberapa tahun Kak Kanuan kerja di Bali. Komunikasi lancar, Masih kirim uang juga, puji Tuhan. puji Tuhan ya. Tapi mereka tidak pernah tahu uang yang dihasilkan ini dari kerjaan seperti ini. Mereka nggak tahu. Shock ya pastinya pada saat tahu. Mereka shock, mereka depresi, mereka marah besar. Iya. Sempat mereka ambil keputusan untuk tidak mau membantu saya. Tapi itu pun juga tetap saya bawa dalam doa. Saya percaya bahwa setiap pencobaan itu pasti ada jalan keluarnya. Akhirnya selang 1 minggu saya di dalam sel itu. 1 minggu dalam sel. 1 minggu saya dalam sel, saya nggak makan, saya disiram terus sama air, saya di-strum. Wow. Saya Parah sih. dipukul-pukul oleh anak-anak ke sel-sel yang lain yang sudah duluan masuk, gitu kan. Oh gaya kau, kamu merantau kamu. Oh ada kalimat-kalimat seperti itu. Ya, kamu merantau, kamu berani-berani kamu pakai narkoba gitu kan. Jadi memang di situ sudah titik saya yang terendah. Setelah pakai, ditangkap, banyak cobaan yang saya alami. Apalagi pada saat orang tua tahu ya. Pasti Orang tua hati tahu. sangat terluka sekali. Hati hancur. Hati hancur. Otomatis. Tapi kekuatan doa itu mengantarkan saya pada keadaan yang lebih baik. Orang tua saya mau membantu saya. Iya. Tapi bukan dengan nominal itu. Dengan nominal. Ya, akhirnya saya bayar. Mengembalikan barang-barang saya. Mereka kembalikan handphone saya. Ya, waktu itu saya ditangkap nggak ada barang bukti. Jadi saya nggak terlalu berat-berat amat. Tapi memang saya sudah bersalah. Saya merasa memang betul saya bersalah. Saya minta ampun Pak. Saya bersalah. Bapak menangkap saya dalam situasi memang saya waktu itu lagi fly. Tapi di situ nggak ada barang bukti. Jadi memang tuntutan hukum yang diberikan kepada saya juga nggak terlalu berat. Asalkan saya nggak dilimpahkan ke lapas. Iya. Jadi selama saya masih berada dalam sel, keluarga tuh berpikir keras untuk mengeluarkan saya dari dalam. Dari biaya itu saya nego Pak, mungkin bisa bantu kami. Saya itu merantau di sini. Orang tua saya shock gitu. Kami orang yang ya orang sederhana, nggak punya juga. Ada makan ya makan, nggak ada cukup-cukupnya, saya malah saya yang kirim uang ke kampung gitu. Mereka ini sekarang lagi pusing untuk biar saya keluar dari sini gitu. Tapi akhirnya kenyataan itu berbalik arah dan itu mau saya minta apa? Kami cuma punya sekarang. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Akhirnya mereka bilang begini, oke, boleh. Mana uangnya? Terus uangnya tuh pertamanya tuh ditransfer ditransfer sama orang tua saya. Terus bilang begini, kurang. Terus mereka kasih saya waktu untuk telepon. Saya telepon, saya nangis sama mama kurang gitu. Tapi waktu Kanuan bekerja di Bali, sebelumnya kan Kanuan mengalami trouble ya dalam rumah antara itu Bapak dan Kanuan. Waktu di Bali masih komunikasi dengan orang tua pada saat kirim uang tuh masih baik? Sempat lose kontak berapa tahun ya? Oke. Sempat lose kontak sama orang tua itu berapa tahun? Sekitar 4-5 tahun. Jadi saya hidup dengan hidup saya, orang tua hidup Tanpa dengan, kabar dari orang tua, tanpa kabar dari kamu juga? tanpa pulang juga malah. Ya Ada hari ampun. raya besar itu saya nggak pulang. 5 tahun lost kontak Ya, dari orang lost tua. kontak. Akhirnya kembali. Terus Bagaimana bisa kontak lagi dengan orang tua? kontak lagi dengan orang tua itu karena yang pertama tuh kita sebagai anak. Kamu yang memulai duluan? Dari ibu saya sakit Oh. dulu. Ibu saya sakit terus katanya kakinya sakit jadi butuh. Dari situ sudah kita mulai continue terus. Saya tuh nggak pernah punya nomor orang tua dari dulu. Malah yang kasih nomor orang tua itu teman saya yang satu kampung. Dia Tapi ketemu. perasaannya bagaimana waktu itu pada saat tidak telepon orang tua? Apakah tidak rindu? Rindu tidak punya. Dulu saya masih anak muda yang bebas. Oh, Saya masih anak muda yang bebas. masih have fun ya, Ah. masih dugem-dugem ya. Saya belum punya tanggungan yang banyak untuk saya ini kasih. Jadi ya udah saya jalani hidup saya.
Orang tua ya orang tua, saya ya saya. Betul. Jadi tujuan hidup saya adalah going through the way for my life gitu. Jadi saya lurus aja untuk hidup saya nggak lihat orang di belakang gitu. Ternyata di belakang tuh masih ada ibu saya, Iya. masih ada bapak, masih ada adik-adik yang memang butuh gitu. Iya, karena pada akhirnya pada saat Kanoan mengalami masalah ini tadi, satu-satunya orang yang ditelepon dan juga yang bantu adalah Orang tua. keluarga sendiri, Yes. orang tua kan. Betul. Itu artinya mereka meskipun apapun yang Kanoan alami selama Kanoan hidup, dari mulai Kanoan kecil sampai besar, ternyata peran orang tua itu masih sangat penting ya. Maksudnya mereka juga meskipun sebenci apapun kita terhadap orang tua, tapi mereka adalah satu-satunya orang yang pada saat kita masalah, mereka itu nomor satu, pasang dada paling depan. Benar sekali. Iya. Karena kan saya punya banyak teman di perantauan, tapi mereka nggak memandang saya waktu saya punya masalah. Iya. Saya punya banyak tetangga yang saya baik sama mereka tiap hari, tapi pada saat saya ada masalah mereka hilang. Saya punya banyak teman yang kalau saya punya banyak uang mereka datang. Kalau saya lagi punya masalah mereka tuh nggak ada, susah untuk dihubungin. Di situ bahwa saya tahu bahwa satu-satunya orang yang harus saya hubungi ketika itu minta nomor handphone, saya kasih nomor ibu saya. Tentunya pada saat Kanoan sudah mengalami perubahan, kembali lagi ke Labuan Bajo dengan perubahan Kanoan yang sangat luar biasa bagus ya. Apalagi Kanoan mengikuti pelayanan-pelayanan di gereja, itu salah satu hal yang membuat orang tua bahagia dan juga mereka lega pastinya. Sampai hari ini apakah orang tua masih samar-samar beri kepercayaannya atau sudah 100% percaya kepada Kanoan bahwa Kanoan memang sudah berubah total dan sudah mengikuti jejak Yesus? Oke, baik. Saya punya komitmen bahwa bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk orang tua saja, tapi untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Saya bawa komitmen itu untuk Tuhan. Wow, Bahwa deep sih ini. ya, bahwa God, this is I promise, I don't want to fall down in the same hole. Saya nggak mau jatuh lagi dalam lubang yang sama. Betul. Jadi kalau Bangkit Tuhan, jadi kalau Tuhan sudah angkat saya mau beri yang terbaik. Pelayanan, even orang yang kita sayang, orang yang berada di sekeliling kita, kalau mereka nggak percaya kepada kita, nggak usah kita terlalu respect gitu. Hubungannya dengan orang tua bagaimana sekarang? Hubungan Mama saya dan dengan orang tua Bapak? baik. Baik sekarang ya. Orang tua saya itu mereka sekarang sudah sangat bisa menerima. bisa menerima, mereka pun lagian sudah tua sekali, mereka udah tua sekali, jadi saatnya saya udah memaafkan sikap orang tua saya yang dulu, walaupun dia berbuat jahat yang membuat saya sampai trauma, tapi saya maafkan itu. Dalam nama Tuhan Yesus saya bawa terus dalam doa bahwa Tuhan sanggupkan saya untuk agar saya itu bisa memaafkan. Jadi ajaran yang paling utama dan terutama dalam Alkitab itu bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi bagaimana Tuhan mau mengampuni kita kalau kita nggak ngampunin salahnya orang? Gitu kan? Tuhan aja mampu mengampuni orang lain, apalagi kita. Betul. Jadi saya memilih untuk it's okay, I have my past with my father. Saya punya hubungan yang rusak dengan ayah saya. Tapi karena kekuatan Tuhan, karena Roh Kudus memampukan, saya jadi punya hati yang besar untuk memaafkan. Dan bahkan sampai detik ini saya terus mendoakan orang tua saya. Amin. Agar mereka tuh hidup lebih panjang lagi. Sampai nantinya saya sukses. Amin. Amin. Kanoan boleh di-sharing dong kegiatan-kegiatan apa dalam komunitas Kanoan tadi itu? Kegiatan apa saja yang Kanoan lakukan bersama teman-teman komunitas? Kegiatan kami anak muda karismatik Katolik di Labuan Bajo itu kegiatan kami banyak. Contohnya kemarin ada event Golokoe, Festival Golokoe, kami diturut sertakan untuk mengisi acara di situ. Otomatis ada kegiatan-kegiatan paroki, kami selalu terlibat di dalam. Intinya kegiatan-kegiatan yang positif dan membangun. Membangun itu dari segi yang pertama dari segi iman, dan yang kedua membangunnya itu dari segi kita dengan sesama gitu. Wow. Jadi ada hal yang beda ketika kita mengikuti kegiatan-kegiatan rohani atau kegiatan positif, kita bisa melihat dari sekeliling kita. Gitu. Sudut pandang kita tuh udah menjadi luas. Apalagi dalam kegiatan rohani. Jadi Tuhan itu mengajarkan saya seperti itu. Jadi dulu saya punya hati yang pendendam, saya bahkan punya
misi bahwa nanti satu saat saya akan balas dendam terhadap orang tua saya. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Oke. Jadi wow, wonderful. Kanoan, selain kegiatan-kegiatan rohani yang Kanoan jalani sekarang, apa kesibukan Kanoan dari segi pekerjaan, hobi, apa segala macam, boleh di-sharing? Pekerjaan, saya baru 3 tahun ya, tepatnya di Labuan Bajo. Memang aslinya orang Labuan Bajo. Baru 3 tahun lagi di sini. Setelah finish COVID-19, saya mau berjuang kembali di sini. Jadi saya sudah punya barbershop. Wow, nama barbershopnya apa? Barbershopnya nama Angelo. Angelo. Angelo Di mana Barbershop. tempatnya Kanoan? Di Gang Pengadilan. Gang Pengadilan. Gang Pengadilan. Itu buka tiap hari itu? Every day we are open. Oke. Kanoan sendiri yang gunting atau? Saya gunting sendiri. Kebetulan saya juga punya license. Jadi jangan takut untuk mampir ke tempat saya. Sudah punya ini ya, sertifikat. Ya, saya tuh profesional orangnya. Wah. Terus staff saya juga profesional. Jadi don't be scared to be visit our place. Oke. Gitu kan. Boleh dalam bahasa Indonesia saja Pak, siapa tahu orang tidak mengerti dalam bahasa Inggris nanti. Jadi nggak usah takut untuk mampir ke tempat saya karena barbershop itu saya sendiri yang gunting. Anak buah saya juga, staff saya juga dia terlatih. Jadi otomatis semuanya pelayanannya pasti aman, suka deh pastinya. Pokoknya rapi, pokoknya keluar dari barbershop Angelo ganteng. Selain itu barbershopnya sendiri punya? Punya sendiri. Punya sendiri. Ya. Selain barbershop, Kanoan tekuni bidang apa lagi? Wow, selain barbershop, saya tuh puji Tuhan, setelah saya ikut Tuhan kasih saya banyak talenta loh. Yang sebelumnya saya nggak punya talenta itu, Tuhan kasih. Apa talentanya? Yang pertama saya itu bisa nyanyi. Saya tuh vokalis, saya sering nyanyi di beberapa event. Saya juga Tuhan kasih saya untuk MC. Saya bisa MC juga. Saya bisa memandu acara. Mau suasana apa saja saya bisa. Terus saya juga tour guide. Puji Tuhan tahun ini license saya keluar, license nasional bukan lokal ya, tapi nasional. License tour guide saya nasional itu udah keluar. Jadi kapanpun saya dibutuhkan, saya dipanggil di dalam Indonesia, saya berangkat. Itu. Terus event organizer, sama WO juga, wedding organizer. Jadi saya berada semua di dalam situ. Berarti setelah mengalami lembah-lembah kegelapan, berproses, akhirnya Kayuan menemukan jalan hidup karena Tuhan tadi itu. Akhirnya sekarang berada di Labuan Bajo, kembali lagi dan mengikuti pelayanan-pelayanan di gereja bersama teman-teman komunitas, membuka usaha barbershop, kemudian jadi tour guide juga, bisa MC juga, bisa nyanyi juga. Satu koki. Koki juga bisa. Ya, saya pernah masak di kapal. Beberapa finisi sudah pernah pakai jasa saya. Masakan apa itu Kak? Perkedel Kak. Perkedel itu masakan apa ya? Masakan apa itu? Masakan dari Portugal itu. Perkedel itu ada masakan lokal. Masakan lokal ya. Oke, apa sih kerinduan terbesar Kanoan sekarang? Kerinduan saya yang terbesar bahwa saya pengen sampaikan kepada anak muda sebenarnya. Anak muda itu adalah anak yang masa depannya masih jauh. Negara, bangsa, kepulauan, provinsi ini butuh anak muda yang memang betul-betul punya satu dobrakan yang membuat kita itu paham bahwa anak muda itu bisa menjadi sebuah contoh atau role model gitu. Saya nggak mau anak muda itu jatuh dalam situasi yang pernah saya alami. Iya, memang berat sekali ya seperti yang Konan bilang. Hancur sehancur-hancurnya. Sangat berat, sangat hancur. Kalaupun itu kemarin saya nggak mengandalkan Tuhan, kayaknya saya sudah nggak ada di dunia ini. Jadi satu hal, anak muda yang ada di Labuan Bajo, tetap andalkan Tuhan Yesus. Bunda Maria juga. Be kompeten. Labuan Bajo ini adalah sektor pariwisata yang unggul. Bahkan sudah dicatat sebagai destinasi super premium. Anak muda harus memberikan gebrakan yang bagus. Anak muda harus berlomba-lomba menciptakan peluang. Entah itu peluang usaha atau mereka sendiri yang
memberikan gerakan bagi kaum mereka itu sendiri gitu. Jadi kita nggak boleh jadi penonton Iya. di kota kita sendiri. Jadi anak muda harus bangkit. Iya. Anak muda harus punya tekad yang kuat. Dan yang satu itu, jangan pernah lupa Tuhan. Iya, betul. Setelah saya memberi inspirasi dan motivasi buat anak-anak muda yang ada di Labuan Bajo, lebih khususnya ada satu pun ayat Alkitab yang akan saya bagikan. Itu dari Mazmur 1 bab 3. Yang berbunyi bahwa firman Tuhan itu, ia seumpama pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, apapun yang dikerjakannya pasti berhasil. Jadi saya mau kasih tahu bahwa motivasi tadi dengan ayat Alkitab yang baru saya bacakan itu sama. Jadi dua-dua kata itu tuh memotivasi kita. Jadi ketika kita bergantung, ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, Tuhan itu bikin kita seperti pohon loh. Pohon yang, tahu nggak kalau pohon di samping mata air atau di tepi sungai gitu. Nah, itu kan subur, terus buahnya banyak. Orang tuh suka dengan buahnya. Jadi saya tuh maunya anak mudanya itu dia hidup di tanah yang makmur, terus dia bertumbuh dan dia growing. Dia hidupnya tuh berkembang di dalam Tuhan dan di dalam komitmen dia itu sendiri. Betul. Begitu. Dan kalau boleh, kalau misalkan ada anak muda nih yang sekarang sedang menjalani masa kelam seperti Kak Non punya, lebih baik untuk sekarang berdoa, bertobat, kembali ke jalan yang benar, temukan orang-orang yang berperan penting dalam kehidupan kamu, orang-orang yang memang positive vibes, yang juga punya tujuan hidup yang jelas ke depannya. Saya pengen bertemu dengan anak-anak muda yang sementara mengalami persoalan, problem. Saya akan bagikan beberapa solusi untuk mereka. Saya akan beritahukan kepada mereka betapa pahitnya kalau misalnya kamu berada dalam lingkaran itu. Berapa sulitnya kamu harus keluar dari dunia itu. Dan berapa besarnya kuasa Tuhan untuk menarik kamu keluar dari dunia itu. Jadi, kalaupun ada nanti anak muda yang membutuhkan bantuan saya bisa mendoakan mereka. Saya bisa memberikan mereka motivasi agar mereka menjadi anak muda yang lebih baik. Tentunya untuk orang tua, masa depan mereka dan kota Labuan Bajo sebagai destinasi premium ini. Wow. Boleh langsung ke kamera. Oke. Perlu Siap. untuk orang tuanya bapak dan mama. Saya pernah loh ketemu sama bapak dan mamanya Kanoan. Itu orang baik sekali. Baik sekali. Boleh apa yang mau Kanoan sampaikan kepada bapak dan mama? Wow. Untuk bapak dan mama, sudah mau Natal ya? Iya. Aduh, saya jadi kok mau mewek ya? Ya mau jangan mewek dulu, nggak apa-apa. Kita tuh strong, kita single fighter, kita tuh pejuang. Jadi tidak, tadi bahas tentang Natal saya langsung oh my god. Maksud mewek tuh karena tahun depan saya sudah naik usiaku 28 tahun. Tapi masih jomblo aja hidup masih ini. sama, kita dua saya juga masih jomblo Kak. Bagaimana kalau kita dua jadian? Thank you, next. Boleh langsung pesannya ya? kepada orang tua, Pak. Pesan kepada orang tua, saya mau di usia saya yang sekarang dan di akhir sisa orang tua saya, karena kan kita ini sekarang sementara berlomba. Saya mengejar sukses, sementara orang tua itu berhadapan dengan usia yang sudah tidak lama lagi. Gitu. Jadi antara orang tuanya yang duluan atau saya yang duluan itu kan rahasia dari Tuhan. Tapi saya mau sampaikan bahwa apapun yang orang tua saya telah lakukan terhadap saya, everything already done. Saya telah memaafkan itu semua. Saya mau apa yang saya rasakan orang tua saya juga rasakan. Saya mau saya hidup lebih baik dan itu ada di samping ibu dan ayah. Amin. Gitu. Saya mau Natal ini memberikan kado spesial buat mereka berdua di rumah. Amin. Mereka sudah tua, ayah saya mungkin sekitar 70-an, hampir 80. Ibu saya juga 60, hampir 70. Jadi saya ingin memberikan kado spesial bagi mereka. Amin. Ya. Kalau boleh kado spesialnya calon ya. Calon ya. Calon mantu. Nah itu yang susah Kak.
Saya sementara cari tapi belum ketemu. Pasti. Pas ketemunya gila lagi. Dia cuma numpang lewat. Jadi seperti bis dia. Dia numpang terus dia pergi. Gitu. Oke deh, Oke. makasih banyak loh Kak Noan sudah hadir di Bandera Podcast, sudah membagikan kisah-kisah inspirasinya. Semoga sukses terus Amin, dan amin. tetap jalan lurus dan tetap Lurus. berpatokan pada Tuhan Yesus. Amin. Makasih. That's my supervisor. Oke. Yeah. Yeah. Oke Bandera Lover, setelah berbincang lama dengan Kak Yohanes, kita sudah mendengarkan kisah-kisah pilu yang terjadi di masa lalu dalam hidupnya, bagaimana dia bisa survive di lembah-lembah yang sangat gelap sampai akhirnya dia kembali ke jalan yang benar dan juga mengikuti ajaran Tuhan Yesus, dan sekarang dia mengikuti pelayanan-pelayanan di gereja bersama komunitas-komunitas anak muda yang juga memang mengikuti Tuhan Yesus, dan juga sekarang dia memiliki profesi yaitu pengusaha barbershop, kemudian dia juga jadi tour leader, bisa MC juga, bisa nyanyi juga, luar biasa ya. Jadi satu pesan saja dari saya bahwa apapun yang terjadi di masa lampau dalam hidup kita, tetap andalkan Tuhan Yesus seperti Kak Yohan. Kak Yohan sudah melewati kegelapan dalam masa lalunya dan dia sudah berhenti bebas bersih dari itu semua berkat dari Tuhan Yesus. Terima kasih Kak amin. Yohan. Yeay, thank you. Thank you Bandera Podcast. Mama gigit nih, right? Wow.